3, ya. Benar-benar. Oke. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 2 akan presentasikan mengenai jurnal yang berjudul Apoptosis Induced by the SARS-Associated Coronavirus and the Virocell is Replication Dependent and Involved Caspase. Oke, next. Ya, kali ini kami akan membahas mengenai apoptosis. Apoptosis itu apa sih? Nah, apoptosis adalah suatu mekanisme kematian sel yang diprogram dari dalam sel itu sendiri. Nah, berbagai mekanisme dapat menyebabkan terjadinya apoptosis, salah satunya yaitu akibat infeksi virus. Nah, salah satu contoh virus yang dapat menyebabkan apoptosis yaitu coronavirus. Nah, coronavirus ini sama seperti virus-virus lainnya, yaitu mereplikasi dirinya dengan mengikuti closed cell inangnya. Induksi atau inhibisi dari apoptosis ini adalah salah satu aspek penting dalam viral pathogenesis. Virus SARS-CoV ini sudah dikenali sejak tahun 2003, di mana pada saat itu virus ini menjadi penyebab utama terjadinya penyakit radang paru-paru akut. Nah, tetapi banyak mekanisme belum diketahui oleh orang-orang. Namun sudah diketahui beberapa, salah satunya yaitu caspase 3 yang dapat menyebabkan terjadinya apoptosis pada sel yang diinfeksi oleh virus ini. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan relasi antara siklus hidup dari virus ini dengan kultur sel viro. Lalu menentukan efek inhibisi dari ZDFD-FMK pada caspase 3 dan hasil replikasi SARS-CoV. Selanjutnya, adapun material dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sel kultur dan infeksi virus, lalu ada inactivation dari virus SARS-CoV, ada iterasi virus, ada DNA fragmentation assay, ada host standing assay, western blotting, dan caspase 3 inhibition assay. Selanjutnya metode ini akan dijelaskan oleh teman saya Vergio. Ya, Vergio. Jadi pertama kita akan mengkultur sel dan melakukan percobaan infeksi virus tersebut terhadap sel yang kita kultur. Jadi kita mendapatkan virus tersebut dari pasien SARS. Jadi kita melakukan swab dari tenggorokannya, kita dapat virusnya. Dan untuk sel yang kita kultur, kita ambil dari ginjal monyet hijau Afrika. Kita ambil sel yang bernama sel vero. Kemudian kita akan menginkubasi sel tersebut di dalam suatu medium. Setelah itu, bagaimana cara kita menginfeksi sel tersebut? Kita akan memberikan virusnya pada sel yang kita letakkan dalam medium. Dan kita inkubasi selama 1 jam dengan suhu 37 derajat Celcius, seperti suhu tubuh manusia. Kemudian kita juga akan melakukan percobaan ketika kita menginfeksi sel dengan menggunakan virus yang kita nonaktifkan. Cara kita nonaktifkannya adalah dengan menggunakan radiasi sinar UV. Selanjutnya kita juga akan melakukan titrasi virus. Jadi pertama virus yang telah kita infeksi tadi, kita akan ambil supernapannya, kemudian kita encerkan, dan kita meletakkannya dalam 96 wells dengan pengulangan sebanyak 3 kali replikasi. Di dalam sumur-sumur ini terdapat sel-sel vero juga, tapi yang masih sehat. Kemudian kita akan melakukan atau membiarkan infeksi selama 72 jam. Setelah itu akan kita amati CPI-nya dan PCID 50-nya, yaitu ketika 50% dari sel yang dikultur mengalami infeksi. Selanjutnya kita juga akan mengamati fragmentasi DNA pada sel-sel yang mengalami apoptosis. Karena sel-sel yang mengalami apoptosis salah satu ciri adalah terjadinya fragmentasi DNA.
sel yang telah terinfeksi akan kita ambil supernatannya. Kemudian kita akan meletakkannya di dalam suatu buffer yang mengandung tris HCl dengan pH 8, 10 mikromolar eta, dan 0,5% triton X100. Dan juga terdapat RNA-seA. Jadi tujuan yang diletakkan di dalam medium ini adalah supaya sel tersebut dapat dilisiskan. Dan dengan menggunakan RNase, kita hanya akan memperoleh DNA dan RNA-nya terdegradasi. Kemudian setelah itu larutannya itu akan kita sentrifugasi. Setelah itu kita ambil supernatannya dan kita berikan proteinase K dengan tujuan untuk mendegradasi protein-proteinnya sehingga hanya tersisa dari DNA-nya saja. Kemudian kita juga akan tambahkan SDS. Kita ekstraksi juga dengan menggunakan fenol dan kloroform. Dan kita endapkan di dalam etanol dingin pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 malam. Setelah itu kita visualisasikan hasilnya dengan menggunakan gel agarosa. Kita menggunakan teknik elektroforesis. Dan kita juga akan memberikan ETBR untuk dapat meningkatkan sensitivitas saat diberikan sinar UV. Setelah itu kita juga akan melakukan pewarnaan dengan menggunakan pewarnaan host. Jadi pertama, sel yang sudah terinfeksi oleh virus kita letakkan di preparat. Setelah itu kita akan fiksasi dengan menggunakan metanol dan asam asetat dengan perbandingan volumenya masing-masing 3:1. Untuk 5 menit selama 4 jam, 8, 12, 24, hingga 48 jam. Dan terakhir kita akan memberikan pewarnaan dengan pewarnaan host. Setelah itu kita akan visualisasikan di bawah mikroskop fluorescence dengan menggunakan filter UV. Kemudian kita juga akan melihat protein yang terdapat di dalam sel terinfeksi. Cara pertama kita akan melakukan hal yang sama, yaitu kita sudah memperoleh proteinnya, kita pisahkan di gel SDS page dengan konsentrasi 15% dan kita transfer ke membran nitroselulosa. Setelah itu kita akan memblok membrannya dengan menggunakan PBS yang mengandung 5% susu skim selama semalaman dengan suhu 4 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk ketika ada di gel tersebut ada rongga-rongga akan terisi oleh protein susu. Selanjutnya kita akan inkubasi blot kita dengan antibodi human caspase 3, BAX, BCL2, atau anti SARS-CoV nucleocapsid protein antibody. Nah, setelah itu akan kita deteksi protein yang ada pada sel yang terinfeksi dengan menggunakan nitroblue tetrazolium dan 5-bromo-4-kloro-3 indolil fosfat atau dengan menggunakan chemiluminescence. Setelah itu blot yang kita peroleh kita strip dan kita reprop lagi dengan menggunakan anti-aktin antibody untuk kontrolnya. Dan yang terakhir pada percobaan inhibisi caspase kita akan menggunakan inokulum yang mengandung virus, kemudian kita letakkan di atas membrannya yang mengandung 2% FBS. Setelah itu kita larutkan inhibitor kita yaitu ZDE-VD-FMK di pelarut DMSO dengan konsentrasi 40 mikromolar. Dan kita tambahkan ke kultur sel kita. Setelah itu kita akan mengambil selnya. Kita juga ingin mengecek protein yang terkandung di dalam sel yang terinfeksi dengan menggunakan metode Western blotting. Kemudian kita juga akan mengambil supernatannya lagi untuk dilakukan uji titrasi virus kembali. Dan berikut adalah hasil yang diperoleh dari percobaan-percobaan tersebut. Ya, jadi secara umum ada 4 hasil yang didapatkan. Nah, hasil yang pertama, SARS-CoV-induced apoptosis in culture virocells. Nah, jadi dilakukan pengujian terhadap efek dari SARS-CoV ini terhadap sel yang dikultur. Nah, didapatkan beberapa hasil. Poin yang pertama adalah terjadi perubahan morfologikal yang terjadi pada sel-sel kultur. Nah, seperti yang terjadi pada sel yang didapat pada gambar B. Didapatkan terjadi beberapa morphological changes seperti cellular swelling,
bit clustering, membran blibbing, sama cell bodies yang mulai keluar dari kulturnya. Kemudian berdasarkan hasil dari mikroskop fluorensi yang diberikan pewarnaan pada DNA menggunakan pewarna host, didapatkan terjadi berbagai jenis kondensasi dari DNA yang menjadi indikasi terjadi apoptosis. Nah, indikasi lain yang terjadi pada hasil Western blotting didapatkan berbagai jenis low molecular weight apoptosis DNA, yang berarti terjadi fragmentasi dari berbagai jenis DNA yang menjadi indikasi terjadi apoptosis. Nah, kemudian hasil yang kedua, didapatkan bahwa apoptosis yang diinduksi oleh SARS-CoV pada viral cells itu membutuhkan virus replication. Nah, pada hasil ini dilakukan studi terhadap kondensasi kromatin dan juga ekspresi dari protein. Nah, didapatkan beberapa hubungan antara cell cycle dari virus dan juga apoptosis. Nah, yang pertama, didapatkan bahwa nukleus yang terdapat pada sel kultur itu mengalami fragmentasi pada perlakuan 24 jam ke atas. Nah, kemudian oleh sel yang diinduksi infeksi dengan menggunakan SARS-CoV. Nah, sebaliknya tidak terjadi hal yang sama pada sel yang tidak diinfeksi oleh SARS-CoV. Kemudian terjadi peningkatan dari ekspresi NP atau nukleokapsid protein yang dimiliki oleh virus SARS-CoV setelah dalam waktu 8 jam ke atas. Nah, seiring dengan peningkatan dari ekspresi virus protein NP ini sendiri, mengakibatkan peningkatan dari jumlah sel yang mengalami apoptosis. Hasil yang ketiga adalah, kalau misalnya Caspase family itu tuh memiliki peran tersendiri terhadap SARS-CoV-induced apoptosis. Nah, hal ini bisa diperhatikan melalui hasil Western blotting yang dilakukan. Nah, pertama dilakukan penginduksian terhadap sel yang dikultur. Nah, didapatkan hasil kalau misalnya terjadi pembelahan secara signifikan terhadap pro-caspase 3 dan menghasilkan caspase 3, kemudian disusul dengan terjadinya apoptosis pada sel. Tetapi dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Nah, penelitian yang lebih lanjut ini dilakukan dengan menggunakan reagen ZDEVD-FMK yang ternyata berfungsi untuk menginhibisi caspase 3. Akibatnya, tidak terjadi kondensasi kromatin dan juga jumlah apoptosis makin berkurang. Kemudian dilakukan kembali analisis terhadap protein bugs dan juga BCL2. Nah, ternyata seiring dengan infeksi dari virus, terjadi peningkatan protein bugs, namun terjadi inhibisi dari BCL2. Protein bugs sendiri akan menginduksi signaling pathway dari berbagai jalur yang terdapat dalam mitokondria. Hasil yang keempat ialah jika inhibisi dari protein caspase benar menghasilkan apoptosis dari sel. Namun, dapat diperhatikan bahwa ternyata inhibisi protein caspase tidak mempengaruhi jumlah dari protein dari sel SARS-CoV yang mengalami replikasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian diskusi dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, diketahui bahwa virus SARS-CoV ini menyebabkan apoptosis pada sel epitel paru-paru pasien yang terinfeksi. Nah, apoptosis ini ditandai dengan kondensasi kromatin dan fragmentasi DNA, seperti yang ditemukan pada percobaan. Nah, pada percobaan juga dilakukan inaktivasi virus. Nah, virus yang terinaktivasi ini didapati kehilangan kemampuan untuk menginduksi apoptosis pada sel kultur, namun masih memiliki kemampuan untuk berikatan dengan sel. Nah, apoptosis atau kematian sel yang terprogram ini digunakan sel manusia, sel tubuh, untuk mencegah penyebaran virus dalam tubuh. Lanjut. Nah, meningkatnya ekspresi NP dan viral titers. Viral titers merupakan kuantifikasi dari jumlah virus di dalam suatu volume cairan. Seiring dengan meningkatnya infeksi, berujung pada suatu hipotesis bahwa replikasi SARS-CoV mungkin berkontribusi terhadap apoptosis. Nah,
dapat diketahui bahwa virus itu akan menggunakan retikulum endoplasma dari sel yang terinfeksi untuk mereplikasi bagian-bagian tubuhnya. Nah, karena banyaknya protein yang dihasilkan, akan terjadi traffic di dalam sel. Nah, traffic ini dalam bentuk protein yang misfolded. Nah, banyaknya protein yang misfolded ini akan memicu respon dari sel yang berupa UPR atau unfolded protein response yang akan dapat berujung pada apoptosis. Nah, dari percobaan diperoleh bahwa caspase 3 itu berperan dalam apoptosis sel dan memiliki peranan yang penting, namun tidak berperan dalam penyebaran virus, dalam hal ini replikasinya. Penyebaran virus ini difasilitasi oleh budding dari plasma membran, sehingga sebelum terjadi apoptosis, virus itu sudah keluar dari sel inang. Berikutnya, nah, dari hasil percobaan diketahui bahwa ekspresi dari protein Pax itu meningkat. Nah, ekspresi dari protein Pax ini akan meningkat seiring dengan waktu infeksi. Nah, protein Pax ini akan meningkatkan permeabilitas intermembran dari mitokondria dan akan menyebabkan lepasnya sitokrom C dari dalam mitokondria keluar menuju sitosol. Nah, di dalam sitosol, sitokrom C ini akan membentuk kompleks molekul dengan adaptor protein. Nah, dalam hal ini adalah APAF1 dan kemudian akan mengaktifkan jalur caspase yang akan berujung pada peristiwa apoptosis. Nah, komponen dari virus SARS-CoV ini yang bertanggung jawab terhadap terinduksinya apoptosis pada sel kultur adalah protein 3A, 7A, dan protein M. Nah, dari pemaparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Adanya korelasi antara apoptosis dengan viral replication virus cell pada in vitro. Nah, lalu adanya inhibitor seperti Z, DFD, DEFD, FMK yang tidak berpengaruh pada hasil replikasi SARS-CoV dan menginhibisi apoptosis secara signifikan. Lalu, saran dari penelitian ini yaitu perlunya dilakukan penelitian yang lebih mendalam lagi agar ditemukannya mekanisme-mekanisme yang tepat sehingga suatu saat mekanisme ini dapat digunakan sebagai metode pengobatan bagi pasien yang terkena virus ini. Lalu perlunya dilakukan pengambilan gambar dengan metode yang lebih tepat sehingga sel dari penelitian ini lebih baik. Terima kasih.